Selamat siang semuanya, perkenalkan kembali lagi bersama saya Karelsius. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman, saya sedang berada di salah satu kampus ternama atau terkenal di daerah Gading Serpong nih teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira kampusnya itu apa? Nih aku kasih hint, kampusnya gedungnya menyerupai telur dinosaurus teman-teman. Ada yang bisa ketebak nggak? Iya, betul banget teman-teman, yaitu Universitas Multimedia Nusantara atau biasa disingkat UMN. Dan pada kesempatan hari ini, pada Jumat 5 Desember 2025 akan diadakan acara mini seminar yang diselenggarakan oleh para teman-teman mahasiswa kami di jurusan strategis komunikasi teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa kita lihat sekarang di salah satu fasilitas UMN yaitu lecture hall akan diadakan mini seminar. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau sekarang lecture hall sudah dipenuhi oleh banyak sekali audiens yang teman-teman. Tapi tenang aja, ini bahkan belum sampai setengahnya teman-teman. Masih ada lebih dari ini. Karena itu teman-teman, tenang saja dan juga tenang saja. Mari kita tonton acara mini seminar ini dari awal hingga akhir. Saya Karelsius pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang di seminar menjaga kesehatan mental di era digital, terutama di dunia perkuliahan. Wah, kayaknya udah rame banget nih teman-teman. Sekarang aku mau tanya, teman-teman di sini udah pada semangat belum? Udah semangat? Kalau semangat gue dong bilang ahai. Luar biasa teman-teman. Sebelum nanti saya lupa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cheris yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini sebagai MC nih teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal seminar, teman-teman udah tahu belum nih hari ini kita bakal ngomongin tentang apa? Udah tahu? Belum tahu ya, gak apa-apa, saya kasih tahu ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal sama-sama belajar gimana sih tetap sehat dan juga stabil secara mental di tengah derasnya dunia digital. Tapi nggak cuma teori teman-teman, tapi juga gimana cara praktekinnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Tapi sebelum itu, kita seru-seruan dulu nggak sih teman-teman? Ya kan? Nah, aku sama teman untuk kita bisa lakuin namanya ice breaking. Cihuy! Semua katakan cihuy! Nah, tenang teman-teman, pasti ice breakingnya ini mudah tapi juga seru. Biar teman-teman bisa tetap fokus dan juga bisa enjoy seminarnya sampai akhir. Nah, teman-teman, teknisnya sangat simple. Yang pertama, kalau saya ngomong satu, teman-teman tepuk pundak teman sebelah kanan sambil ngomong woi. Boleh praktik teman-teman. Woi, saya ngomong woi ya teman-teman ya. Terus kalau saya ngomong dua, teman-teman tepuk pundak teman sebelah kiri sambil ngomong weh. Weh, betul. Nah, yang ketiga teman-teman, ini super duper wow ya teman-teman. Ketika aku ngomong tiga, teman-teman harus tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3 sambil ngomong cihuy. Contohnya cihuy, cihuy, cihuy. Gitu ya teman-teman ya. Udah pada paham? Oke, teman-teman untuk segera bangkit berdiri karena pastinya ini bakal seru juga melatih kefokusan ya teman-teman. Oke, udah pada siap belum? Siap ya teman-teman ya. Oke, 2 weh, 1 2 1 3 ya teman-teman. 3, 1, 2 bisa tepuk tangan teman-teman. Teman-teman dapat kembali ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam SBM saya yang kecil-kecilan ini. Kalau gitu teman-teman, sekarang pasti teman-teman udah pada melek kan ya matanya buat dengerin seminar selanjutnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung panggil aja nih yang akan menjadi moderator pada hari ini, yaitu kita langsung saja sambut juga beri tepuk tangan kepada Joanna Fania Chandra. Joanna, dipersilakan. Oke, selamat siang semuanya.
Oke, hari ini udah pada makan semua belum? Sudah ya, karena udah waktunya makan siang pastinya udah makan semua dong. Oke, kalau begitu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Joanna, teman-teman bisa panggil aku Jo. Dan pada hari ini aku akan menjadi moderator yang akan memimpin selama jalannya acara pada hari ini. Nah, kalau begitu teman-teman pasti tadi sudah lihat nih, ada tema dari acara talk show hari ini dan juga materi-materi yang akan disampaikan oleh teman-teman yang sudah ada di sini. Tema kita pada hari ini adalah menjaga kesehatan mental di era digital, terutama di dunia perkuliahan. Nah, teman-teman pasti tahu kalau misalnya kesehatan mental itu sangat penting. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu sangat amat bergelut sama yang namanya kesehatan mental. Apalagi kita dihadapkan dengan banyak sekali tugas, proyek, atau bahkan nih UAS nih teman-teman. Siapa nih yang UASnya ada project-project nih? Boleh angkat tangan dong? Aku. Oke, banyak banget nih teman-teman. Maka dari itu teman-teman pasti akan tertarik banget untuk mendengarkan setiap materi-materi yang sudah akan ada oleh narasumber kita. Maka dari itu, untuk narasumber yang pertama, aku mengundang kepada Jenny yang akan membawakan dampak arus teknologi terhadap kesehatan mental. Maka dari itu, kepada Jenny dipersilakan untuk menuju ke panggung. Halo, selamat siang teman-teman semua. Tadi ice breakingnya seru banget ya, dan saya lihat energinya besar banget hari ini. Jadi semoga teman-teman semua bisa melihat dan mengerti materi yang akan disampaikan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Jenny Rose, dan di sini saya akan membawakan topik yang dekat banget sama kita. Tapi kadang kita suka nggak sadar, atau bahkan kita nggak mau sadar, yaitu tentang dampak arus teknologi terhadap kesadaran kesehatan mental. Kita sebagai Gen Z, kita itu dikelilingi sama teknologi. Misalnya dari bangun tidur, kita langsung buka HP. Atau mau makan aja, kita harus cari tontonan di Netflix dulu. Nah, ini jadi bukti bahwa kita itu udah bergantung banget sama teknologi. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya mau memberikan satu fakta yang menarik. Jadi, Indonesia itu memiliki sekitar 215 juta pengguna internet yang setiap harinya terpapar aktivitas digital. Dan ini angka yang termasuk tinggi ya teman-teman. Karena memang kenyataannya kita itu suka scrolling media sosial tanpa sadar dalam waktu yang lama. Misalnya, scrolling TikTok dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Nah, akhirnya rutinitas ini tuh membentuk sebuah habits atau kebiasaan. Dengan kata lain, teknologi itu bisa memberikan dampak maupun yang positif dan juga negatif. Karena emang nggak bisa dipungkiri juga ya teman-teman, kalau teknologi itu sangat membantu kita dalam mencari informasi yang cepat dan juga akurat. Tapi kalau kita terlalu bergantung dengan teknologi, itu bisa memicu kelelahan mental seperti overthinking, stress, anxiety, atau emosi kita ini justru dikontrol oleh algoritma konten yang kita tonton di media sosial. Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita merespon stres dalam diri kita. Oke, selanjutnya, paparan teknologi yang terlalu intens bisa menyebabkan pengguna itu lebih rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi, kadang kita suka ngeliat nih di story teman kita di Instagram, hidupnya kayak enak banget, jalan-jalan terus, healing, makan enak, dan lainnya. Sedangkan kita ngeliat hidup kita, kok isinya tugas, deadline, organisasi, tugas lagi. Akhirnya kita jadi mikir, kok hidup saya kayak gini ya, kok hidup saya kayaknya berat banget, gak kayak dia, enak banget ya, ringan banget, kayak gak ada beban. Padahal kenyataannya, apa yang kita lihat di internet itu belum tentu realitanya. Karena di internet kita pastinya punya topeng baik-baik aja. Karena misalnya kita ngelihat orang sukses, kita tapi nggak tahu dong apa proses yang pernah dialami sebelumnya. Apakah dia pernah gagal dan lain sebagainya. Dengan kata lain, internet itu membuat kita merasa overwhelmed atau kewalahan secara mental dan juga emosional. Lalu, kalau kita tidak menanganinya dengan baik, emangnya apa sih yang bakal terjadi? Selanjutnya,
Gangguan kesehatan mental yang tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi produktivitas serta menurunkan kualitas hidup mahasiswa. Jadi efeknya itu beneran bukan cuma perasaan sedih atau capek aja, tapi lebih daripada itu. Kita bisa aja merasa overthinking, stres, terus jadinya pola tidur jadi nggak teratur, kewalahan sama tugas, nggak bisa membagi waktu dengan baik. Dan ini sangat berpengaruh kepada produktivitas kita dan juga kesehatan kita, baik itu secara fisik maupun mental. Nah, di sini saya mau memberikan satu quotes yang menarik banget dari Noam Spencer. Mental health is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you're going. Jadi quotes ini tuh ingin mengajarkan kita bahwa mental health adalah sebuah proses yang berkelanjutan secara konsisten, bukan suatu hasil yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma atau secara hasilnya tuh instan. Karena hasil yang kita inginkan itu bukan topeng baik-baik aja, tapi bagaimana cara kita menghadapi stres, emosi, dan juga naik turunnya kehidupan kita. Jadi mental health itu adalah sebuah proses berkelanjutan perjalanan hidup kita, bukan sebuah garis akhir. Dengan begitu, semoga teman-teman dapat mengerti apa dampak arus teknologi terhadap kesehatan mental kita. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jenny atas materi yang telah diberikan. Untuk Jenny boleh dipersilahkan untuk menuju ke tempat duduknya. Nah, maka dari itu teman-teman, pasti materi yang diberikan sama Jenny udah mulai sedikit menggelitik kita nih, relate sama kita ketika kita melihat bahwa kesehatan mental itu ternyata penting ya, apalagi juga di dunia digital. Kita lihat bahwa banyak juga teman-teman yang sering stres, mungkin karena ketika teman-teman melihat bahwa pencapaian teman-teman itu nggak setara sama teman-teman yang ada di sosial media. Misalnya teman-teman lihat salah satu akun, teman-teman merasa kayak, aduh, kayaknya aku masih kurang deh, kayaknya aku nggak merasa aku cukup deh sampai di sini, sehingga teman-teman merasa teman-teman membandingkan diri sendiri sama orang lain. Nah, maka dari itu teman-teman, akan ada teman kita juga lagi nih yang akan membawakan materi yang akan sangat amat menarik. Kepada Irvin yang akan membawakan pengaruh tekanan akademik digital terhadap kecemasan mahasiswa. Kepada Irvin dipersilakan untuk memberikan materinya. Teman-teman boleh dipersilakan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irvin. Tadi kita sudah dengar pemaparan materi juga dari Jenny tentang dampak arus teknologi terhadap kesadaran kesehatan mental. Nah, pembahasan saya kali ini juga masih saling berkaitan nih, yaitu pengaruh tekanan akademi digital terhadap kecemasan mahasiswa. Sebelum saya mulai lebih dalam, saya mau nanya nih sama teman-teman sekalian. Teman-teman pernah gak sih scrolling sosmed, either itu Instagram, either itu TikTok, tiba-tiba kalian merasa stres sendiri, dan menariknya rasa stres ini tuh muncul bukan karena kita sedang ngerjain tugas atau dikejar deadline, tapi hal ini tuh muncul karena apa yang ada di layar handphone kita. Yang mungkin relate atau merasa boleh angkat tangannya dong. Oke, wah banyak banget ya. Nah, teman-teman, hal ini tuh menunjukkan bahwa tekanan akademik itu bukan hanya muncul melalui di jadwal kuliah atau di dunia perkuliahan doang. Sekarang itu hal ini udah berpindah ke dalam hal yang lebih halus dan juga sering gak kita sadari dan setiap hari kita konsumsi, yaitu dunia digital. Next slide. Nah, tekanan ini tuh menyebabkan di era digital mahasiswa itu sering merasa harus produktif karena mereka itu melihat postingan atau unggahan capaian akademik maupun personal dari teman-teman mereka. Nah, coba kita refleksi teman-teman. Kalau kita buka ya sosmed kita, apa sih yang kita lihat di FYP atau beranda kita? Either kita ngelihat teman kita ikut lomba, teman kita dapat magang di perusahaan Big Four, teman kita ikut kepanitiaan atau organisasi, atau teman kita posting IPK mereka yang tinggi. Nah, informasi-informasi seperti ini yang kita konsumsi secara terus-menerus ngebuat otak kita tanpa sadar ngebuat narasi-narasi seperti, loh kok dia bisa ya? Selama ini gue ngapain aja ya? Lah,
Padahal kan dia di kelas orangnya malas-malasan, santai aja. Kok bisa sih dia IPK-nya tinggi, bisa menang lomba, terus juga bisa magang di perusahaan yang keren. Nah, teman-teman, kita harus sadari bahwa di dunia digital itu kita hanya melihat highlight atau potongan-potongan sebagian kecil dari kehidupan teman kita. Next slide. Nah, dan hal ini tuh ngebuat muncul budaya comparison culture, di mana kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan rasa cemas yang muncul pada mahasiswa ini tidak hanya muncul berasal dari tugas kuliah, tetapi juga dari budaya comparison yang ngebuat mahasiswa itu merasa tertinggal atau kurang. Nah, seperti analogi yang sudah saya paparkan di depan, kita itu seringkali ngelihat hidup orang lain itu di permukaannya aja. Sama seperti kita melihat ini, kita melihat pencapaian orang lain, kita melihat penghargaan orang lain itu hanya dari daun wortel doang. Yang ngebuat kita merasa itu bahwa kalau kita itu sedang berada di perlombaan. Nah, padahal sebenarnya teman-teman, nggak semua di sosial media itu harus kita posting, dan banyak hal baik di sosial media itu yang sebenarnya nggak kita posting di sosial media, dan itu nggak apa-apa. Next slide. Nah, oleh karena itu juga mahasiswa perlu memahami bahwa individu memiliki ritme dan kapasitas belajar yang berbeda, sehingga pencapaian seseorang itu tidak dapat dinilai melalui postingan di media sosial. Kita harus admit nih teman-teman, kita harus menerima bahwa ada orang yang suksesnya cepat dan ada orang yang suksesnya lambat. Ada yang mungkin dia suksesnya di semester 1, ada mungkin yang dia suksesnya di semester 5, dan bahkan ada yang sukses setelah dia lulus kuliah. Yang terpenting adalah kita terus melangkah, mau kita melangkah 1-2 langkah, mau kita merangkak, mau kita jungkir balik, yang penting kita itu terus berprogres hari demi hari. Nah, terakhir dari saya punya satu quotes dari pengalaman pribadi saya. Bisa kalau saya merasa overwhelmed atau down atau stres, melihat teman-teman saya itu yang seumuran saya udah sukses duluan. Nah, saya punya satu quotes yang berbunyi, comparison is a thief of joy. Dimana kalau kita ngebandingin diri kita dengan orang lain, yang hilang itu bukan kemampuan kita, tapi malah kebahagiaan kita. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki timeline dan waktunya masing-masing untuk bersinar. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan nih untuk Irvin atas materi yang telah disampaikan. Baik teman-teman, tadi Irvin sudah menyampaikan bahwa pencapaian-pencapaian di media sosial itu pasti teman-teman sering nih ngecek nih. Siapa yang sering ngecek nih di sosial media pencapaian teman-temannya? Boleh angkat tangan. Ada, lumayan. Tapi teman-teman perlu ketahui lagi bahwa seperti yang tadi sudah Irvin bilang, kalau misalnya kesehatan mental kita juga ikut di dalam hal ini. Jadi pastikan teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah mulai nih melihat sosial media teman-teman dan melihat juga pencapaian teman-teman yang lain, jangan pernah membandingkan progres teman-teman sama progres teman-teman yang lain. Karena seperti yang tadi Irvin bilang, teman-teman itu punya waktunya sendiri untuk bersinar. Maka dari itu kami juga akan menyambut untuk narasumber berikutnya, yaitu Jessie, dapat dipersilakan untuk menuju ke panggung yang akan membawakan materi strategi mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental di era digital. Maka dari itu diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Jessie. Halo semuanya, selamat siang. Oke, jadi kalau Irvin tadi udah membahas mengenai apa itu pengaruhnya, sekarang saya, Edlin Jessie Budianto, akan membahas mengenai bagaimana strategi mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental di era digital. Nah, sebelum mulai saya ingin bertanya dulu nih, siapa yang akhir-akhir ini merasa kewalahan karena sulit membagi waktu antara tugas, kuliah, ataupun media sosial? Boleh diangkat tangannya? Oke, lumayan banyak juga ya. Nah, ini sejalan dengan poin utama yang akan kita bahas. Next slide. Yaitu, mahasiswa perlu mengatur waktu antara menggunakan media sosial dan fokus pada aktivitas kuliah, agar pikiran tetap tenang dan tidak terjebak dalam perbandingan yang berlebihan. Seperti yang dapat kita lihat,
Ini ada gambar seseorang yang bingung mau melakukan kegiatan yang mana dahulu. Di sekelilingnya itu ada berbagai pilihan aktivitas, seperti ada jalan-jalan, ada pekerjaan rumah, ada media sosial, ada tugas kuliah. Nah, gambaran ini menggambarkan situasi yang sering dialami oleh mahasiswa, di mana kita tuh sering fokusnya tuh pengennya tuh ke banyak hal, tapi tuh kita bingung mau mulai dari mana dulu. Next slide. Oleh karena itu, kita tuh perlu untuk menetapkan skala prioritas. Di sini saya mengambil contoh yang dikemukakan oleh Steve R. Covey dalam bukunya First Thing First. Nah, di sini poin utama ini lebih condong ke kuadran 2 yang bernama prioritas, yaitu contohnya mengatur waktu untuk istirahat dari media sosial. Nah, saat kita sudah mengatur waktu untuk istirahat dari media sosial, kita itu menjadi dapat kayak kita itu bisa istirahat sejenak dari layar-layar HP, lalu kita itu bisa menjaga kesehatan mental secara jangka panjang juga. Next slide. Lalu poin yang kedua yaitu mahasiswa perlu menjaga komunikasi yang sehat dengan teman kampus, karena dukungan sosial itu dapat membantu meredakan tekanan dan memberikan rasa kebersamaan. Dan di sini saya akan meng-highlight kata dukungan sosial, yang dimana artinya orang yang peduli, mau mendengarkan, dan siap membantu ketika kita sedang mengalami kesulitan. Dan di sini ada gambar-gambar dukungan sosial, seperti yang pertama ini ada saling membantu dalam belajar bersama. Nah, ketika kita sebagai teman kita membantu teman lainnya untuk belajar bersama, ini tuh kita secara tidak langsung menciptakan komunikasi yang sehat. Lalu yang kedua, kita tuh perlu mengapresiasi setiap usaha kecil dari yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, seperti sekarang ini, misalnya, makasih ya kalian udah datang di acara seminar hari ini, gitu. Lalu yang ketiga ada kita tuh bisa mendukung teman kita. Misalnya dia itu mau ikut lomba atau mau ikut ujian, kita tuh bisa memberikan kata-kata yang positif seperti semangat ya, kamu pasti bisa. Dengan kita memberikan kata-kata ini, pasti orang itu lebih merasa diperhatikan dan didukung. Next slide. Oke, poin yang ketiga yaitu mahasiswa perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri agar dapat beristirahat dari tekanan akademik dan paparan media sosial yang sering memicu overthinking. Dan di sini itu berkaitan banget dengan kutipan dari Kemenkes RI yang mengatakan bahwa menerapkan self love dapat menjaga kesehatan mental karena membuat seseorang lebih mudah untuk berpikir positif, karena kesehatan mental berdampak pada kesehatan fisik. Nah, ini tuh sejalan banget ya dengan berbagai contoh aktivitas yang ada di depan ini. Misalkan seperti kita tuh kalau makan pastinya kita sering banget sambil nonton, ya nggak sih teman-teman? Ya, pasti kan apa? Nonton Netflix. Ya. Nah, terus yang kedua kita juga bisa meluangkan waktu untuk olahraga. Siapa di sini yang suka main badminton? Aku. Oke. Terus di sini pastinya kan juga sering banget dengerin lagu. Siapa sih di sini yang setiap menit aja nggak bisa tanpa lagu? Aku. Oke, banyak juga ya. Lalu di sini ada nggak yang mau meluangkan waktu untuk masak? Oke, ada ya. Oke. Nah, dari contoh-contoh kegiatan inilah, jika kita memiliki kesehatan mental fisik yang baik, maka aktivitas kita jauh lebih lancar dan juga mental kita akan lebih sehat, sehingga kita tuh bisa memiliki relasi sosial yang baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita boleh berikan tepuk tangan yang mulia untuk Jessie. Terima kasih Jessie untuk materinya yang sangat amat menarik ya. Tadi kita udah lihat banyak banget aktivitas-aktivitas nih yang ada di belakang sini. Pasti teman-teman juga kalau misalnya ingin menjaga kesehatan mental secara bersama-sama, teman-teman juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas di sini nih. Jadi bisa bareng-bareng produktif mengerjakan sesuatu hal gitu. Jadi terima kasih Jessie untuk setiap pemaparannya yang luar biasa. Maka dari itu teman-teman, kita akan lanjut ke last but not least our narasumber untuk Mas Yanwar Turisa Aldio dari Student Support Universitas Multimedia Nusantara. Kami undang untuk maju ke atas panggung dan juga boleh nih ngobrol-ngobrol bersama dengan kita.
Oke teman-teman, nah sudah hadir bersama dengan kita Mas Yanuar ya dari Student Support UMN. Nah teman-teman, mungkin boleh nih Mas untuk dijelaskan terlebih dahulu Student Support itu apa ya? Oke, tes. Nah, thank you Joanna. Oke, aku mungkin boleh shout out dulu buat teman-teman pembicara tadi sebelumnya ya. Itu keren banget teman-teman, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Ya, teman-teman, mungkin di sini udah ada yang pernah yang dengar student support itu apa? Boleh angkat tangan? Oke, udah cukup banyak, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu juga. Jadi kalau misalnya student support itu semacam divisi di UMN yang melayani konseling terkait kesehatan mental. Nah, teman-teman sekedar informasi aja, mungkin aku tambahin sedikit, boleh ya Jona ya? Nah, nggak harus kalian datang ketika kalian merasa udah bermasalah sekali, kalian merasa kalian harus datang tuh berarti depresi dulu, nggak perlu. Kadang yang sifatnya preventif, seperti kayak oh aku udah mulai terganggu nih tidur aku, jam makan aku apa segala macam, kalian bisa cerita aja nggak apa-apa. Teman-teman, saking sudah mulai banyak mengenal teman-teman terkait student support, yang datang ke student support tiap tahunnya selalu bertambah gitu, which is semuanya sekarang harusnya merasa normal aja, fine aja kalau harus ngobrol sama student support gitu. Ini aku boleh spill sedikit gitu, jadi aku bisa ngomong gitu ya, 10 dari teman kalian ada 1 atau 2 pasti datang ke student support untuk cerita-cerita, dan mereka juga akhirnya menjadi orang yang lebih well lagi secara kesejahteraan begitu. Oke, ternyata luar biasa sekali ya peran dari student support untuk menjaga kesehatan mental juga untuk teman-teman dari Universitas Multimedia Nusantara. Karena teman-teman ternyata ada insight baru nih, kalau ternyata ke student support itu nggak usah teman-teman udah merasa aduh capek banget sampai ke level tinggi banget, tapi teman-teman udah sekedar capek atau ngerasa tubuh tuh udah kasih signal yang nggak beres gitu ya Mas, jadi kayak teman-teman udah langsung boleh cerita gitu langsung ke student support gitu. Nah maka dari itu kita mau kulik-kulik lagi sih Mas tentang student support dan perannya gitu. Nah bagaimana peran nyata dari student support itu sendiri dalam membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik dan kehidupan sosialnya juga di kampus? Oke, peran kami memberikan beberapa fasilitas teman-teman. Jadi kami ada tes minat bakat, ada konseling konvensional, which is itu one on one, ada juga konseling kelompok. Biasanya yang datang itu anak-anak yang maksudnya teman-teman mahasiswa yang sedang berkelompok, kemudian mungkin kelompoknya juga lagi-lagi sama-sama burn out. Kami tiap semester itu pasti adalah beberapa yang memang mendaftar. Kemudian kami juga membuat organisasi namanya konselor sebaya, teman-teman kalau mungkin pernah dengar. Nah, fasilitas-fasilitas ini kami buat sebagai langkah untuk menangani masalah atau mungkin isu kesehatan mental yang pernah dialami oleh teman-teman. Nah, sifatnya teman-teman boleh datang secara mandiri, dan teman-teman juga boleh nanti kalau misalnya minta tolong temannya buat daftarin juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau perannya kami sendiri sebetulnya Jona, jadi kalau kami itu di student support selalu berusaha ada untuk teman-teman mahasiswa, selalu untuk berada di tengah-tengah mahasiswa. Karena apa? Karena kami menyadari gitu, kalau teman-teman di sini mungkin agak takut cerita ke student support karena mungkin dianggapnya kayak guru BK nih gitu, pasti nanti ceritanya disebarin apa segala macam. Enggak teman-teman, kita pun juga sudah disumpah secara etik bahwa kami tidak boleh menceritakan kasus atau masalah orang lain kepada siapapun gitu, kecuali itu ada kaitannya dengan psikolog forensik gitu. Jadi kalau misalnya kasus-kasus kriminal tertentu mungkin kita bisa buatkan semacam biografinya atau mungkin datanya seperti apa. Nah, kami berusaha untuk mensosialisasikan itu terus Jona gitu. Jadi tiap semester kayaknya teman-teman kalau misalnya pernah ikut OMB, pernah ikut mentoring, nah pasti teman-teman juga dijelasin gitu. Oke, luar biasa sih Mas. Karena kan kita lihat bahwa teman-teman di sini tuh nggak semuanya tuh terbuka ya. Kayak maksudnya mungkin teman-teman yang ekstrovert bisa memilih untuk bercerita, tapi teman-teman yang introvert mungkin kayak aduh kayaknya aku bisa ceritanya cuma ke orang-orang yang bisa aku percaya. Tapi ternyata di student support teman-teman tenang aja untuk cerita-cerita teman-teman, mau rahasia mau apapun yang teman-teman gak mau kasih tahu keluar, student support bakal jaga dengan sangat aman baik ya Mas. Oke, kalau begitu bagaimana sih strategi dari kampus ataupun student support sendiri dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat tanpa melibatkan standar akademik kita tuh jadi makin menurun gitu. Jadi
bagaimana dari student support sendiri juga mendukung lingkungan belajar yang sehat secara emosional. Oke, pertama kami pasti selalu menyiapkan semacam sosialisasi atau mungkin edukasi ya kepada teman-teman mahasiswa secara bertahap, secara berjenjang. Nah, kami biasanya memberitahukan bagaimana sih kalau misalnya contoh sosialisasinya adalah bagaimana membangun relasi yang sehat, karena mungkin teman-teman dari masa SMA bertemu dengan teman-teman kuliah yang kayaknya semuanya mayoritas baru nih lingkungannya apa segala macam. Nah, teman-teman akan beradaptasi di situ. Yang kedua, selain sosialisasi atau edukasi ataupun mungkin dari sosialisasi dalam bentuk media, dan mungkin teman-teman pernah lihat bannernya ataupun mungkin pernah lihat stiker di lift apa segala macam, itu teman-teman dari student support yang buat teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kami juga berintegritas dengan dosen-dosen. Jadi kalau misalnya seumpama nih ada dosen-dosen yang tahu kayak akademiknya semakin menurun, dan kemudian kayaknya aku melihat bahwa mahasiswa aku nih lagi ngedown apa segala macam. Nah, biasanya dosen-dosen kontak kami ke student support untuk minta bantuan, bisa nggak ya dibantu untuk konseling atau mungkin di terapi. Nah, biasanya kami berkontak langsung dengan mahasiswanya dan berkontak juga dengan dosennya, kira-kira apa yang dilihat dari dosennya, gejalanya seperti apa. Nah, kemudian baru kami bantu konseling. Dan yang ketiga, mungkin untuk teman-teman yang mungkin baru tahu, ini karena program yang baru juga, jadi kami juga memberikan konseling atau mungkin terapi khusus untuk memang mahasiswa yang memiliki nilai akademiknya itu di bawah 2 gitu teman-teman, namanya Student at Risk Report, SAPR. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat mungkin suatu saat ngedrop banget nilainya sampai amit-amit ya, mungkin sampai di bawah 2, teman-teman mungkin akan mendapatkan email itu. Tujuannya bukan untuk teman-teman dijelek-jelekin, enggak gitu, tapi kita lebih ingin tahu masalahnya apa dan akan kita bantu seperti itu. Oke, Mas Yanor, karena di sini pasti teman-teman udah dengar juga ya detail-detailnya, ternyata banyak program baru juga ya dari student support. Nah, teman-teman buat yang mungkin udah dengar nih dari talk show kali ini, mungkin setelah ini pengen langsung ke student support, boleh ya Mas? Boleh. Oke. Nah, boleh kasih satu kalimat penutup deh Mas untuk menyemangati teman-teman juga yang udah mau UAS nih Mas, boleh? Oke, teman-teman, cerita teman-teman pasti akan kami jaga gitu, dan selama teman-teman di UMN, kami selalu berharap ini adalah rumah keduanya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk selalu mungkin bercerita dengan teman-teman yang dipercaya atau mungkin kepada kami yang profesional, karena cerita apapun yang dipendam yang memang sifatnya negatif suatu saat pasti akan meledak, dan itu pasti nggak baik buat teman-teman. Nah, sebelum itu terjadi, kami ada buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Yanor. Boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah atas materi dan juga talk show yang sudah disampaikan. Oke, kalau begitu untuk Mas Yanor kami persilahkan kembali untuk menuju ke duduk di row 1. Ya, baik teman-teman, luar biasa banget ya untuk materi dan juga talk show yang sudah kita dengarkan barusan ini tentang kesehatan mental dan juga bagaimana peran langsung nih dari student support dari UMN yang hadir untuk teman-teman semua yang akan mengobati juga rasa teman-teman ketika teman-teman ingin bercerita tapi teman-teman gak punya tempat untuk bercerita. Jadi anggaplah teman-teman bahwa student support ini yang akan mendukung teman-teman semasa perkuliahan teman-teman. Dan pastinya juga kita akan mendengarkan juga beberapa hal yang akan aku sampaikan kembali kepada teman-teman untuk meng-highlight kembali nih setiap penyampaian-penyampaian yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari narasumber lainnya juga, tentang seperti tingginya dari penggunaan teknologi itu bisa mempengaruhi resiko gangguan kesehatan mental nih teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Jenny. Dan juga yang kedua, narasumber kita Irvin yang sudah menyampaikan bahwa pencapaian akademik di dunia digital itu punya prosesnya masing-masing teman-teman. Jadi proses teman-teman dengan yang satu dengan yang lain itu sangat amat berbeda. Jadi hargailah proses teman-teman, apresiasi juga teman-teman, jangan lupa. Dan juga untuk narasumber kita yang ketiga yaitu Jessie yang telah menyampaikan strategi dan tips and trick nih teman-teman, untuk teman-teman bisa self love teman-teman, ataupun juga teman-teman bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain juga di dalam circle teman-teman, yang bisa teman-teman terapkan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih positif. Barang teman-teman juga akan jauh lebih positif lagi. Jadi teman-teman membawa dampak yang baik itu untuk diri teman-teman sendiri ataupun juga untuk teman-teman yang lain. Nah, tidak lupa juga untuk narasumber kita Mas Yanor yang telah menyampaikan nih peran-peran dari
student support tentang menjaga kesehatan mental mahasiswa itu seperti apa sih, tahap-tahapannya seperti apa sih, dan juga bahkan banyak banget program dari student support itu yang baru, dan bahkan juga teman-teman mungkin belum pernah dengar dan baru pertama kali dengar di sini gitu. Jadi apalagi tadi teman-teman juga sudah dengar kalau misalnya bahkan untuk nilai pun student support juga akan dukung teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang udah mau UAS nih mungkin ngerasa kayak aduh gimana ya nilai aku pas lihat di kemarin di UTS, aduh nilaiku segini. Tapi teman-teman tenang aja, student support bisa hadir untuk teman-teman, mendukung teman-teman. Mau itu nilai teman berapapun, teman-teman boleh datang langsung aja ke student support dan juga merasakan dukungan dari student support itu sendiri. Nah, maka dari itu aku pun ingin juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan sesi materi dan juga talk show pada hari ini. Saya Joanna, terima kasih. Saya kembalikan kepada Cherry sebagai MC. Baik, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara dan juga moderator kami yang super duper keren nih teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Siapa yang di sini ngerasa udah belajar banyak hal? Boleh lambaikan tangannya teman-teman. Luar biasa. Dan hopefully teman-teman juga belajar banyak hal yang juga bisa dipetik ke dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ya. Dan kalau boleh saya ulangi ya teman-teman, jadi sebelum kita tutup seminar pada hari ini, kita bisa sama belajar bahwa kita bisa ingat satu hal penting, yaitu bahwa di tengah derasnya dunia digital, kita harus juga menjaga kesehatan mental secara pilihan ya teman-teman, tapi itu kebutuhan, bukan cuma pilihan. Dan juga kita hidup di masa yang teknologi itu terus berkembang dan juga mempengaruhi bagaimana sih kita juga dapat melihat diri sendiri dan cara kita menilai kemampuan kita, maupun juga bagaimana kita cara melihat diri kita untuk bisa merasa dihargai. Dan juga kadang hari-hari ini tekanannya itu semakin besar ya teman-teman. Kita bisa lupa gimana sih caranya tetap memanusiakan diri sendiri, dan juga kita tahu kalau kita tuh punya batas, kita tuh punya ritme, dan juga kita itu tuh punya hak loh sebenarnya untuk bisa berhenti sejenak ataupun sekedar take a rest teman-teman. Dan hari ini kita belajar teknologi itu bukan satu hal yang buruk, tapi justru teman-teman kita tuh nggak harus meninggalkannya, tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia tuh bisa tahu kalau kita sebenarnya bisa loh berjalan berdampingan dengan teknologi tanpa kehilangan rasa menjadi diri sendiri. Dan bagaimana kita juga bisa tetap produktif tanpa merasa harus bersaing. Bagaimana kita juga bisa tetap terhubung tanpa harus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan juga yang paling penting nih teman-teman, yaitu bagaimana kita bisa menjaga diri sendiri ketika dunia terasa terlalu cepat bagi kita. Nah, sekarang teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk yuk kita bisa sama-sama tahu kapan harus lanjut, tahu kapan harus berjalan pelan-pelan, ataupun juga tahu kapan kita harus minta pertolongan. Karena kesehatan mental itu bukan tentang jadi yang sempurna, tapi tahu dan juga sadar diri akan diri sendiri teman-teman. Dan kalau nanti teman-teman butuh pertolongan, jangan malu-malu, karena UMN menyediakan layanan student support UMN yang pastinya bakal menemani kalian. Tidak harus kuat sendirian, dan juga tidak harus merasa takut, gak ada alasan untuk merasa malu dan juga meminta pertolongan. Oleh karena itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada setiap audiens yang telah hadir, dan saya harap teman-teman bisa belajar banyak hal dari seminar pada hari ini. Oleh karena itu, saya Cherry, saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Karelsius di acara mini seminar talk show dari jurusan mahasiswa strategis komunikasi. Dan pada kesempatan hari ini, acara mini seminar baru saja selesai nih teman-teman. Dan sekarang di antara saya ada salah satu narasumber di acara mini seminar tadi, dan juga ada salah satu teman kita atau audiens yang mengikuti acara tadi. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas? Iya, saya Yanuar dari Student Support. Baik. Nama aku Jonathan Nomor sekarang, aku dari jurusan manajemen akan aku kembali. Baik, salam kenal untuk kakak, dan juga saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih, baik untuk Mas Yanuar dan juga Mas Jonathan. Saya ingin bertanya ke Mas Yanuar terlebih dahulu. Untuk Mas Yanuar, bagaimana perasaan Mas Yanuar setelah mengikuti dan juga menjadi narasumber dalam acara kegiatan mini seminar hari ini?
pertama deg-degan, kedua seru juga gitu ya, bisa mensosialisasikan student support ke teman-teman mahasiswa. Oke, berarti ini menyediakan wadah ya untuk mahasiswa bisa curhat, bisa untuk menceritakan masalah mereka di student support ya. Lalu untuk Kak Jonathan sendiri, bagaimana perasaan Kakak setelah mengikuti acara seminar pada hari ini? Aku seneng banget ya gara-gara bisa dapat insight baru juga tentang masalah mental health juga di era sekarang juga, terus juga dapat informasi baru juga tentang student support juga ya dari UMN juga. Oh, berarti buat yang mungkin program tadi itu baru buat Kakak ya terkait. Iya betul, itu semua itu benar-benar baru, juga dapat insight baru juga sih. Oke, ternyata begitu teman-teman. Ternyata seminar kami sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk Mas Anwar, aku ada pertanyaan yang untuk di bagian student support itu sendiri, ada nggak sih program yang kira-kira sekiranya itu bisa efektif banget nih untuk para mahasiswa UMN? Karena kan seperti sudah dijelaskan di mini seminar tadi, kalau mahasiswa tuh sering untuk merasa stres atau bahkan Gen Z ya khususnya ya, sering merasa kayak kena mental health lah, dan mental health itu jadi salah satu hal yang diperhatikan banget gitu. Jadi untuk Mas Anwar sendiri, apakah dari student support ada program yang efektif untuk masalah ini, Mas Anwar? Oke, program yang efektif dan yang paling digemari oleh teman-teman mahasiswa itu sebetulnya konseling sih. Konseling. Konseling atau terapi one on one gitu ke student support. Nah, caranya tuh simple aja. Nanti teman-teman mahasiswa bisa isi link yang ada di bio Instagram student support. Nah, itu namanya akunnya adalah studentsupport.umn gitu. Nah, itu nanti di situ. Oke, berarti ada chatnya ya, ada akunnya ya gitu. Betul. Berarti oke, baik, terima kasih Mas Anwar. Dan juga untuk Kak Jonathan sendiri ada pertanyaan terakhir. Setelah mengikuti acara mini seminar hari ini tuh, apa sih insight yang sudah Kakak dapatkan, baik itu dari materi ataupun dari per student support yang kira-kira bisa Kak Jonathan dapatkan setelah mengikuti kegiatan tadi? Pastinya aku dapat insight baru ya, dari yang paling aku kenal itu dari Irvin sebenarnya, gara-gara dia ngasih tahu kalau misalnya itu setiap progres kita tuh berbeda-beda ya, jadi nggak bisa kita banding-bandingin antara progres aku sama progres orang lain. Jadi itu jadi teguran juga buat aku untuk bisa jangan terlalu banding-bandingin diri sih. Oke, berarti tetap pada jalur yang sendirinya dan stay on the pace sesuai dengan kapasitas kita ya. Baik teman-teman, jadi itu jawaban baik itu dari Mas Anwar dan juga dari Kak Jonathan, dan sangat memberikan insight yang luar biasa sekali ya untuk acara mini seminar hari ini. Dan saya juga yang melaporkan kalau acara mini seminar hari ini sudah berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, tepatnya pada Jumat 5 Desember 2025 jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya Karis Chandra Junaidi pamit undur diri dan juga ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Sampai jumpa.